أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arabnya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 91. Halaman 91, ini bab terakhir, ad-darsul khamis fi baitil jaddati. Bab 5, judulnya fi baitil jaddati. Kita seperti biasa mengartikan dulu hiwarnya, ya, percakapan yang ada, mulai dari judul fi baitil jaddati, di rumah nenek. Fi baitil jaddati, di rumah nenek. Kemudian kita lanjutkan ke bagian hiwar. Ahmad asyummu raihatan jamilatan. Asyummu, saya mencium, raihatan, bau, jamilatan, yang enak. Saya mencium bau yang enak. Kemudian Laila mengatakan, "Madza sona'ti lana ya jaddati?" Apa yang engkau buat untuk kami? Madza, apa, sona'ti, yang engkau buat, lana, untuk kami, ya jaddati, wahai nenekku. Nah, al-jaddah, neneknya kemudian mengatakan, ka'katan kabiratan waladhidatan. Ka'katan, kue, kabiratan, yang besar, waladhidatan, dan enak. Ahmad mengatakan, hiya ladhidatun jiddan. Nah, hiya ini kembali ke ka'kah. Jadi hiya itu kue, ya. Hiya, dia itu kue maksudnya. Ladhidatun, enak. Jiddan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini kan dibalik nih posisinya. Kalau dalam bahasa Indonesia jiddan duluan baru ladhidatun. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebaliknya. Jadi jiddan ditaruh di akhir, ya. Ladhidatun jiddan, sangat enak. Kemudian madza fi hadhil ka'kati? Madza fi hadhil ka'kati? Apa yang ada di dalam kue ini? Apa yang ada di dalam kue ini, ya? Hadhil ka'kati. Perhatikan, karena di sini dia ka'kati tak marbutoh, ada tak marbutoh, maka isim isyarahnya atau isim kata benda isyarat di sini nih dia menggunakan ha, ya. Ha, jadi menunjukkan bahwa kalimat setelahnya adalah kalimat perempuan, kalimat yang ada tak marbutohnya. Al-jaddah, nenek. Sukkarun wa baydun wa daqiqun wa milhun. Sukkarun, gula, wa baydun, dan telur, wa daqiqun, dan tepung terigu, wa milhun, dan garam. Kemudian pada halaman selanjutnya Laila bertanya, hal sanazurul hadiqata ya jaddi? Apakah kita akan berkunjung? Apakah kita akan berkunjung al hadiqata, ke taman, ya jaddi, wahai nenekku? Nah, kemudian neneknya mengatakan, na'am, ya, wa sanusyahidul muharrij. Kita akan melihat badut. Hayya bina, ayo. Jadi ini dua kalimat jadi satu, artinya ayo. Hayya bina, ayo. Ahmad mengatakan, akhudhu qit'atan minal ka'kati. Saya akan mengambil qit'atan,
sepotong minal ka'kati dari kue itu. Jadi dia akan ambil satu potong kue untuk dia bawa. Nah, selanjutnya adalah at-tadribat. Seperti biasa, at-tadribat di sini adalah pertanyaan dasarnya dari hiwar tadi. Jadi jawaban dari pertanyaan ini sudah ada di dalam hiwar. Coba perhatikan nomor 1, madza yashummu Ahmad. Apa yang dicium atau yang yashummu, apa yang terdengar atau tercium oleh Ahmad? Ya, jawabannya bisa dilihat di halaman sebelumnya. Ashummu raihatan jamilatan. Jadi kata ashummu adalah kata kunci sebenarnya yang bisa dilihat untuk bisa melacak jawabannya. Kemudian nomor 2, madza sona'at al-jaddah. Sona'at, nah ini kata kuncinya ya, apa yang dibuat oleh nenek. Nah, kemudian kita lihat halaman sebelumnya, sona'ti. Jadi ada sona'at, ada sona'ti, itu hampir sama, hanya perubahan pada harokat huruf terakhir. Kemudian nomor 3, madza fil ka'kati, apa yang ada di kue, di dalam kue, bisa dilihat seperti cara yang tadi ya. Kemudian nomor 4, man yushahidul muharrij, siapa yang akan siapa yang akan menonton badut. Kemudian man akhadha qit'atan minal ka'kati, siapa yang akan mengambil sepotong kue itu. Nah, ini jawabannya sudah tersedia, sudah ada di hiwar, silahkan dicari kemudian diisi. Pada halaman ini, halaman 93, kita belajar tentang susunan kata ya, susunan kata antara isim isyarah. Isim isyarah itu hadza, hadhihi ya. Kemudian ada isim yang berbentuk perempuan ya, yang ada tamar butohnya. Jadi kalau misalkan objeknya ini ya, ini adalah isim tasniyah atau kata yang berbentuk tasniyah, berbentuk perempuan, ada tamar butohnya, maka isim isyarahnya itu harus pakai hadhihi, bukan hadza. Nah, jadi caranya seperti itu. Tapi kalau di sini tidak ada tamar butohnya, maka di sini pakai hadza saja. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan madza fi hadza. Jadi dia pakai hadza. Tidak kenapa? Karena di sini objeknya di sini dia tidak pakai tamar butoh. Selanjutnya sama seperti itu ya. Caranya seperti itu. Atau misalkan ada hadhihi as-sabburah. Sabburatun papan tulis kan. Nah, ini bentuknya sabburatun itu tak ada tamar butohnya terakhir. Maka dia harus menggunakan isim isyarahnya hadhihi. Misalkan al-madrasah juga, maka dia pakai hadhihi. Bagaimana dengan al-qalam? Al-qalamah, dia tidak ada tamar butohnya, maka dia pakai hadza ya. Caranya seperti itu. Nah, pada halaman 94 bisa dilihat ada kita diminta untuk membuat pertanyaan dan jawaban dari kata kunci yang tersedia. Misalkan kofasun, di sini kata kuncinya 2. Ya, ada kofasun, ada asadun. Jadi kofasun jadi pertanyaan nanti, asadun jadi jawabannya. Misalkan madza fi hadzal qafasi. Nah, ini kalimatnya juga susunannya sama dengan yang dipelajari tadi ya, yang di halaman ini ya. Kalau ada tak marbutohnya, maka dia isim isyarahnya pakai hadhihi atau hadza ya. Silakan ditentukan. Misalkan di sini ada hadza al-qafasi, karena qafasinya tidak pakai tamar butoh, maka isim isyarahnya
dia menggunakan hadza. Tapi di sini sebaliknya dia menggunakan hadhihi karena as-sallati dia ada ta marbutohnya. Jadi ada dua kata kunci. Kata kunci pertama itu dibuat sebagai pertanyaan, kata kunci kedua dibuat sebagai jawaban, seperti itu. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan diisi dulu, dikerjakan. Caranya sama dengan yang di atas ya. Untuk kata-kata misalkan sebelumnya kata-katanya Ustadz sama ya, kata-katanya juga sama seperti ini. Madza fi hadza atau fi hadhihi. Madza tinggal ditulis sama, yang lain juga sama. Madza fi apa di sini? Turjun. Nah, kalau turjun berarti dia tidak ada ta marbutohnya, dia pakai hadza. Hadza. Kemudian ditambah alif lam atau al ya. Kalau salatun di sini coba perhatikan, salatun menjadi as-sallati, ada alif lamnya. Durjun berarti ad-durji ya. Huruf terakhir dari kalimat ini ya, yang asalnya dhammatain berubah menjadi kasroh ya. Berarti hadza ad-durji. Nah, ini sama caranya seperti yang lain juga. Misalkan kalau ini tambah alif lam juga bagaimana? Di sini pakai alif lam, huruf terakhirnya kasroh juga. Ini pakai alif lam juga, huruf terakhirnya pakai kasroh. Nah, seperti itu caranya. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita halaman berikutnya ini tidak perlu dikerjakan ya, karena ini hanya diminta untuk membaca saja. Ada buhairatun, ada milhun, ada baydun, sukarun, daqiqun, kemudian qit'atu khubzin. Nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya yaitu mengartikan fi baitil jaddati. Nah, fi baitil jaddati sama seperti di depan ya, di rumahnya nenek ya. Yazurul auladu baital jaddah. Anak-anak itu mengunjungi rumah nenek. Jadi susunannya begitu. Anak-anak itu sesuai dengan yang Ustaz tunjuk ya. Anak-anak itu yazuru mengunjungi baita rumah nenek. Al-jaddati nenek. Kemudian baitul jaddati rumah nenek itu wasi'un luas, wajamilun dan indah, bagus ya. Fil baiti di rumah nenek itu hadiqotun ada taman, wanafuratun dan air mancur, wa urjuhatun dan ayunan ya, ada ayunan seperti dalam gambar. Kemudian fil baiti di rumah nenek itu lu'abun ada wahana bermain ya, tempat bermain. Wahalwa ada semacam cemilan manisan ya. Kemudian wa'asirun dan jus lengkap. Kemudian yadhhabul auladu, anak-anak itu pergi. Jadi al-auladu anak-anak itu, yadhhabu pergi, ini hanya dibalik-balik kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi al-auladu anak-anak itu, yadhhabu pergi, ila hunaka ke sana, yaumal arbi'a hari Rabu. Yuhibbul auladu anak-anak itu, yuhibbu mencintai, baital jaddati mencintai, yuhibbu bisa mencintai, bisa menyukai ya, bisa suka ya. Jadi ada mencintai, ada suka. Baital jaddati rumahnya nenek. Baik, sampai di sini untuk mengartikan perkalimatnya ya. Ini bagian qiraah. Kalau bagian tadribatnya bisa dikerjakan juga, ini gampang.
bagian tadribatnya juga jawabannya ada di sini. Jadi ini pertanyaan, jawabannya ada di sini juga. Silakan dicari. Misalkan nomor 1, ainal auladu, ada di mana ya anak-anak itu. Nomor 2, hal baitul jaddati jamilun, apakah rumahnya nenek itu indah, bagus. Madza fi baitil jaddati, apa yang ada di rumah nenek itu. Kemudian pada nomor selanjutnya, mata yadhhabul auladu ila baitil jaddati, kapan anak-anak itu pergi ke rumahnya nenek. Kemudian nomor 5, hal yuhibbul auladu baital jaddati, apakah anak-anak itu menyukai rumahnya nenek. Baik. Nah, atmil al-jumala bi kalimatin munasibah. Ini yang bagian ba. Latihan yang bagian ba, lengkapi susunan kalimat berikut dengan menggunakan kata yang sudah ada nih. Katanya sudah ada nih, ada asyubak, jendela, litashroba untuk minum, litakula untuk makan, at-television televisi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata di sini, ada 4 nomor yang harus dilengkapi. Jadi silahkan dilengkapi. Al-jaddatu tajlisu alal kursi litusyahida. 1, nenek duduk di atas kursi untuk nonton titik-titik. Yang kedua, Ahmad yaftahu thallaja titik-titik al-asira. Ahmad membuka kulkas titik-titik jus, al-asira jus. Kemudian nomor 3, tajlisu Fatimah amamal maidah titik-titik al-ka'kata. Fatimah duduk di hadapan atau di depan meja makan, titik-titik al-ka'kata kue. Nomor 4, al-ummu takifu amama, ibu berhenti atau berdiri di depan titik-titik, litanzura ilal hadiqah, untuk melihat ke arah taman. Sampai di sini. Pada latihan yang jim, ajib bi ijabatin min indika musta'inan bil as'ilatil atiyah. Jadi ini pertanyaannya untuk kamu, silahkan dijawab sendiri. Boleh kamu menggunakan bantuan dari teks sebelumnya ya. Misalkan aina taskunu jaddatuka. Jadi pertanyaan ini kamu bikin sendiri jawabannya ya. Boleh menggunakan bantuan di teks sebelumnya atau bahkan di bab sebelumnya. Misalkan nomor 1, aina taskunu jaddatuka, di mana nenekmu itu tinggal ya. Kemudian hal tazuru atau tazurina jaddatuka. Jadi ini hanya perubahan kalimat, maksudnya perubahan kalimat ini untuk menunjukkan apakah neneknya itu laki-laki atau perempuan ya. Jaddatuka atau jaddatuki. Apakah kamu mengunjungi nenekmu? Itu nomor 2. Nomor 3, mata tazuruha atau tazurinaha, kapan kamu mengunjunginya? Kemudian pada nomor selanjutnya, pada halaman selanjutnya juga nomor 4, kam yauman tamkusu atau tamkusina fi baitil jaddah. Berapa hari kamu menetap tinggal di sana ya, di rumahnya nenek. Kemudian yang nomor 5, madza ta'kulu atau ta'kulina fi baitil jaddah, apa yang kamu makan di rumah nenek. Kemudian hal tuhibbu atau tuhibbina baital jaddah, apakah kamu menyukai rumahnya nenek ya. Baik, kemudian pada latihan selanjutnya yang shawab am khata, benar atau salah. Jadi
Kalau susunan kalimatnya ini benar, maka kasih contreng. Kalau salah, kasih tanda silang di kolom yang tersedia. Fil baiti lu'abun wa halwa wa asirun. Nah, ini hampir sama dengan jawabannya bisa dilihat di teks ya, teks hiwar atau teks qiraah tadi. Jadi jawabannya ada di halaman sebelumnya. Nah, untuk yang tidak paham tadi susunan kalimatnya bisa dilihat di ringkasan ya, ringkasan tabel ini. Kamu bisa lihat di situ. Untuk yang bab 5 sudah selesai ya. Sampai di sini. Jika ada kesulitan, misalkan kalian mengalami kesulitan untuk memberikan arti, maka kalian bisa lihat kamus di belakang bukunya. Jadi di belakang bukunya ini ada kamus. Di setiap bab masing-masing, misalkan ada darsu tsani, pelajaran kedua. Nah, untuk pelajaran terakhir tentunya ada di belakang. Nah, di sini nih. Jadi kalian bisa lihat pelajaran kelima ada semua di sini. Bisa dipakai untuk sebagai referensi untuk mengetahui arti ya, arti dari hiwar dan qiraah yang belum kalian pahami. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.